Halo everybody, halo semuanya, selamat datang di channel saya Mr. Bird dan hari ini kita akan berbicara tentang pinjaman online. Ya, pinjaman online yang ada di ponsel kamu tersebut ternyata aplikasi yang cukup licik yang dapat menyadap data di ponsel kamu dan dapat menggunakannya untuk menyerang kamu di kemudian hari. So, Mr. Bird, let's talk about it. Ya, begini. Ini kisah nyata ya, kisah nyata saya pribadi. 3 hari yang lalu saya dihubungi oleh salah satu debt collector pinjaman online yang cukup ternama di Indonesia. What? Ya saya jujur pada saat itu sangat shock karena, kenapa saya dihubungi oleh salah satu pinjol gitu lah. Nah, dan pinjaman online ini, yang debt collector ini sepertinya cukup terlatih dari awal. Jadi dia bicara cukup terlatih dan memojokkan kita gitu. Begini deh, saya buat contohnya ya, begini. Nih. Halo Pak Bird, kita begini Pak. Di sini Bapak tertulis sebagai penjamin pinjaman yang dilakukan oleh Pak Budi. Ini gimana Pak? Tolong dong Pak, dibantu gitu lah. Ketika saya angkat, jujur saya terkejut dan ini siapa gitu loh. Lalu saya tanyakan begini, lu siapa? Lu bahkan tidak mengenalkan dirimu, ya. Lu ngomong cepat banget dan saya nggak mengerti nih. Kamu maunya siapa dan kamu siapa gitu loh. Nah, lalu dia nadanya turun. Nah, dia ngomongnya gini. Oh, saya minta maaf Pak. Kita dari tadi coba menghubungi Pak Budi, saya samarkan teman saya namanya Budi gitu loh. Lalu dia katakan begini, iya Pak, Bapak di sini dijadikan penjamin pinjaman dia Pak. Dia ada pinjam di aplikasi kita. Lalu dia tidak bisa dihubungi lagi nih Pak. Dan Bapak harus tanggung jawab nih karena Bapak dijadikan penjamin oleh Pak Budi tersebut gitu. Lalu saya bilang gini, lu siapa gitu loh, dan lu dapat nomor saya dari mana? Iya Pak, kita dapat nomor Bapak karena Bapak dijadikan penjamin oleh Pak Budi Pak. Jadi kita tidak bisa hubungi dia lagi. Ya, gini aja deh Pak, gini aja deh. Tolong dong Pak, Bapak hubungi dia dan katakan kepadanya supaya membayar utangnya. Jangan melarikan diri. Kalau dia melarikan diri, Bapak yang susah. Karena Bapak dijadikan penjamin, gitu loh. Lalu saya katakan, ya udah lu cari dia aja. Ngapain lu cari saya, gitu loh. Dia bilang, nah, kan Bapak di sini dijadikan penjamin. Dia bilang begitu. Oke, singkat cerita, pembicaraan kita putus ya pada saat itu. Lalu saya lihat di ponsel saya, di HP saya, ada paling tidak 56 pesan SMS yang menyatakan saya adalah penjamin di aplikasi. Mulai dari hari itu sampai hari ini, sejam yang lalu saya bahkan tetap diteror ya, dihubungi oleh orang-orang yang selalu berganti nomor, selalu berganti WhatsApp dari yang tidak punya nomor, yang tidak punya nama, tidak punya profile picture, sampai yang tidak pakai baju ya. Profile picture-nya bahkan tidak punya baju untuk mencari saya. Terus terang saja saya marah dan saya langsung hubungi si Budi. Nah, ada yang aneh sih sebenarnya. Kenapa saya dengan Budi itu saya tidak merasa terlalu dekat. Jadi kenapa dia kok berani ya gitu loh. Jadi tapi karena pada saat itu keadaan saya lagi emosi ya, saya emosi. Lalu saya hubungi si Budi. Hey Budi gitu ya, namanya samarannya Budi. Hey Budi, lu kurang ajar ya. Kenapa sih lu buat namaku sebagai penjamin gitu? Dia bilang gini. Tenang bro. Kenapa lu gitu? Dia bilang. Aku bilang, kalau lu susah uang, kenapa lu harus bawa nama-namaku nih gitu. Jadi pada saat itu aku marah kan gitu. Dia bilang gini, gini bro, sebenarnya bukan hanya kamu aja yang dihubungi. Saya juga bingung nih. Saya ada pinjam sama pinjaman online nih. Gitu. Lu pinjam di beberapa tempat nih gitu. Dia bilang, cuma satu tempat aja nih saya pinjam. Tapi kenapa ya kok semua orang dihubungi ya gitu. Apa data saya disadap sama mereka ya gitu. Dia ngomongnya gitu. Lalu saya bilang gini, peduli amat deh. Yang penting lu bayar, lu jangan buat bawa-bawa namaku. Jangan asal-asal aja kamu bawa namaku gitu. Lalu dia bilang begini,
enggak loh, Bert, saya nggak berani pakai nama kamu. Saya bahkan, kita nggak cukup dekat kan, jadi saya nggak tahu kok dia bisa tahu nomor kamu gitu loh. Lalu di situ saya baru sadar, saya sebagai pengembang aplikasi, saya juga pengembang aplikasi ya, saya baru sadar bahwa apakah memang aplikasi tersebut mengambil datanya dia tanpa dia ketahui, atau memang dia menuliskan nama saya sebagai penjamin. Nah, saya coba ya, kan pada saat itu saya jadi penasaran, bener nggak sih apakah dia menulis atau tidak. Saya juga tidak langsung percaya gitu. Lalu saya download aplikasi tersebut, dan kamu sadar nggak ketika kamu download aplikasi tersebut, aplikasi itu meminta lokasi, harus diizinkan nih ya, kalau nggak tidak bisa lanjut nih. Mengizinkan lokasi, nomor telepon atau telepon, bahkan data lainnya nih. Di sini, di aplikasi tersebut, saya bahkan lihat dia menyatakan bahwa mereka tidak akan menggunakan data ini untuk hal yang lain, ya. ya, mereka tidak gunakan itu untuk hal yang lain. Dan ya, benar saja, di situ ketika saya download dan ketika saya izinkan, pada saat itu juga data kamu telah diambil oleh aplikasi tersebut. Sadar tidak sadar, kamu mau atau tidak mau, bahwa data tersebut sudah diambil oleh aplikasi tersebut. Dan kenapakah saya katakan dengan kata sadap gitu loh? Saya buat kata sadap itu kata-kata yang strong word ya, kata-kata yang kuat ya gitu. Jadi nggak boleh asal sembarangan ngomong nuduh saja. Tapi memang begitu keadaannya, karena sebenarnya kamu tidak mau agar aplikasi itu membaca nomor telepon, bahkan internet, bahkan web mana saja yang kamu kunjungi, dia bisa baca gitu. That's creepy, that's serem gitu loh. Serem, ini aplikasi serem gitu loh. Jadi buktinya ya seperti itu tadi. Dia bisa mengambil nomor saya di telepon teman saya gitu, dan menjadikan saya itu penjamin. Gila nggak? Ya, asal aja ngomong aku penjamin padahal tidak gitu loh. So, bagaimana solusinya agar aplikasi tersebut tidak membaca dan membajak data dari ponsel kamu? So, sebenarnya caranya sangat mudah ya. So, aku akan tunjukkan dari sini, saya akan tunjukkan dari sini ya. Caranya yang perlu kamu lakukan adalah kamu masuk dan pilih ke pengaturan. Ya, setelah kamu masuk ke pengaturan, turun ke bawah, kamu cari aplikasi, dan dari aplikasi sini pilih aplikasi yang ingin kamu batasi. Ya, contohnya di sini adalah salah satu dari pinjaman online tersebut adalah ini. Dari aplikasi ini, cari yang namanya izin di bawah bagian izin. Oke, diizin. Nah, di sini kamu dapat lihat bahwa yang diizinkan adalah kamera, lokasi, mikrofon, dan telepon. Nah, pertanyaannya, mereka membaca telepon kamu untuk apa? Ya, dari sinilah mereka dapat mengambil data-data kamu. So, yang perlu kamu lakukan adalah, masuk ke telepon, tolak izinnya, ya, kembali, masuk ke mikrofon, tolak, lokasi, tolak. Waduh, serem ya. Kamera, tolak. Dan di bawah ada pilihan jikalau ponsel kamu mendukung hal ini, hapus izin jika aplikasi tidak digunakan. Ya, aktifkan hal tersebut. Ya, jadi kenapa dengan demikian Google atau ponsel kamu akan membatasi aplikasi ini untuk membaca dan mengirimkan data ini ke servernya mereka. Dan cara ini ada di Android. Lalu bagaimana bagi yang iOS atau iPhone atau iPad? Mereka mempunyai izin yang sangat ketat untuk mengeluarkan aplikasi, apalagi dengan perbankan. Karena itu pinjaman online hampir semuanya berada di Android. Ternyata banyak sekali pinjaman online yang ilegal. So, harus dibayar atau tidak ya? Ya, itu kembali ke tangan kamu. Jikalau
mereka juga ilegal, harus dibayar atau tidak tuh? So, ya, saya akan berikan link di bawah menyatakan bahwa aplikasi mana saja yang pinjol yang ilegal. So, kamu bisa tahu, di situ kamu bisa ngambil keputusan untuk tetap membayar atau I don't know, keputusan berada di tangan kamu. So, tapi saya sarankan bayar sajalah ya. Okay, that's all about it everybody. So, jikalau kamu menyukai video ini, subscribe dan like. Jikalau kamu tidak menyukainya, share kepada teman-teman lain yang tidak kamu sukai. Supaya info kepada kita semua, pergunakan jasa pinjaman online dengan bijak, jangan tertipu ya. Jangan termakan atau jangan terjerembab masuk ke lubang sehingga kamu tidak bisa keluar dan bahkan dipermalukan. So that's all everybody. I am Mr. Bird, sign out. See you again. Bye-bye.